5, 4, 3, 2, 1, 0. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian semua? Anak-anak kelas 9, sudah siap mengikuti materi PJJ kali ini? Ya, sebelumnya saya ucapkan selamat kepada kalian semua yang telah berhasil menyelesaikan materinya di kelas 8 sehingga sekarang bisa naik ke kelas 9. Oke, mempersingkat waktu, kita sama-sama kira-kira materi yang mau dibahas apa ini? Ya, sudah terlihat di video bahwa yang mau dibahas adalah bentuk pangkat atau istilah lainnya adalah eksponen. Ya, bahwa bentuk pangkat itu adalah KD 3.1 ya. Yang isinya adalah menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat, bilangan bulat, dan bentuk akar serta sifat-sifatnya. Nah, inilah tujuan belajar kalian setelah menonton video ini. Kalian bisa baca satu persatu, dan setelah nanti selesai video ini bisa kalian setel kembali dan kira-kira semua tujuan sudah tercapai atau belum ya. Oke, kita lanjut. Rencana penilaian KD 3.1 tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar. Nah, ini rencananya. Ada 3 video nantinya ya, ada 3 tugas yang nanti akan saya share. Termasuk sehari ini adalah tugas yang pertama. Tugas yang pertama nanti kita akan membahas tentang bentuk pangkat di sini ya. Kita akan bahas tentang bentuk pangkat dengan memakai Google Forms. Lalu yang kedua adalah bentuk akar dengan memakai Google Form juga, dan yang terakhir adalah keterampilan. Nah, rata-rata dari bentuk pangkat, bentuk akar, dan keterampilan itu dipakai sebagai nilai pengetahuan. Ya, nah sedangkan nilai keterampilan yang dipakai adalah yang ini. Nah, itu kesepakatan kita ya. Oke, next. Ya, konsep bilangan berpangkat atau eksponen. Apa arti pangkat dalam matematika? Kita pernah belajar dulu waktu SD. 3 pangkat 5 itu artinya 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 ada 5 ya. Coba kalau misalkan angkanya kita ganti jadi AB pangkat 3. Sama, berarti AB, AB, AB gitu ya. Kalau A pangkat 4, A kali A kali A kali A. Bagaimana kalau ini? 1 pangkat 3 per 2. Ya, maka kalau kayak begini ya sesuai. Maka apa kesimpulannya? Pangkat adalah perkalian berulang. Kenapa bisa perkalian berulang? Ini buktinya. Bukankah diulang-ulang perkaliannya? Perkalian berulang-ulang sesuai dengan pangkatnya. 3 pangkat 5. Oh, pangkatnya pangkat 5 nih. Berarti 3-nya ada 5. Nah, tapi perkalian ya, bukan penjumlahan. AB pangkat 3 berarti AB-nya diulang-ulang sebanyak 3 kali. A pangkat 4 juga diulang-ulang, A-nya 4 kali. 1 pangkat 3 per 2 ya hanya satunya yang diulang-ulang. 2-nya nggak usah diulang-ulang karena 2-nya berpangkat 1. Gitu ya. Jadi pangkat itu adalah perkalian berulang. Siapa yang ditempel pangkat di atasnya maka harus diulang-ulang sebanyak pangkatnya. Oke? Lalu bagaimana kalau ketemu soal kayak begini? Bagaimana dengan ini? Di mana letak perbedaannya? Nah, di mana yo? Ada min 2 pangkat 3, ada min 2 pangkat 3, sama sebenarnya tapi beda hasilnya. Oke, sekarang kita lihat. Yang di atas itu minnya di luar dan 2-nya di dalam, dijabarkan 3 kali. Kalau yang di bawah min 2 min 2 min 2. Kenapa? Karena kalau yang bawah itu minusnya masuk ke dalam tanda kurung. Sehingga dia adalah satu kesatuan yang harus dijabarkan sebanyak 3 kali. Berbeda dengan yang di atas. Kalau yang di atas yang dijabarkan adalah 2. Nah, ya 2 minusnya tetap di luar. Minusnya tidak perlu dijabarkan, maksudnya diulang-ulang karena yang ditempel pangkat hanya 2. Oke, paham ya? Oke, kita lanjut. Nyatakan perkalian berulang dalam bentuk pangkat.
Nah, ini ada perkalian yang diulang-ulang, disuruh dirubah ke dalam bentuk pangkat. Ini ada min 2. Min 2-nya ada berapa? Ada 3. Berarti jawabannya min 2 pangkat 3. Gitu ya. Jadi suruh dirubah dari perkalian berulang ke bentuk pangkat. Ini 1/5 berarti 1/5 pakai kurung ya. 1/5 dipangkatkan 5 ya. Ada 5 ya. Ada 5. Nah, kalau nulisnya gini boleh nggak Pak? 1/5/5. Nah, ini beda. Yang benar adalah kurung 1/5. Nah, nanti dipangkatkan 5. Beda, tidak sama ya, beda kalau kamu jawabnya begini. Nah, ini salah. Kalau apa bedanya? Kalau yang ini yang dipangkatin 5 semuanya satu kesatuan. Tapi kalau yang ini satunya doang yang dijabarin 5 kali. Sementara gimana di sini soal 1/5-nya kan yang dijabarin. Nah, maka jawabannya adalah yang ini. Ya, begitu juga dengan yang ini mungkin nanti sekalian dicatat, sekalian kamu kerjakan sendiri ya. Nah, untuk soal nomor 2, nyatakan perpangkatan berikut dalam bentuk perkalian berulang. Nah, ini ada bentuk pangkat disuruh diulang-ulang. Ya udah gampang. 3/8 berarti 3-nya diulang 8 kali. Itu. Ya, bisa lah ini ya, gampang. Ini juga 0,83-nya diulang 4 kali. Ini juga sama, ini juga. Nah, ini minnya nggak diulang ya. Kalau yang di atas diulang ya. Sambil dijawab ya, ditulis di buku tulis. Tentukan hasil dari perpangkatan berikut. Nah, dia nggak minta untuk diulang, tapi dia minta hasil. Berapa sih 2/8? 2/8 itu caranya 2 kali 2 kali 2 sampai 8 kali gitu kan ya. Nah, dia nggak minta prosesnya, tapi dia minta hasilnya. Berapa hasilnya? 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. Dan begitu seterusnya. Sampai nanti dapat hasil dari 2/8. Ya, jadi jangan diulang-ulang lagi. Dia minta hasil. Berapa hasilnya? Oke, next. Tuliskan sebagai bentuk perpangkatan dengan basis 5. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Dia minta dibikin bentuk pangkat. Yang hasilnya 5, kira-kira hasilnya adalah 5/1. Jadi ininya harus 5 nih. Tapi pangkatnya ini bisa bervariasi. 625 kira-kira 5 pangkat berapa? Coba dicari tahu ya. Nanti ini juga nih, yang ini 5 pangkat berapa? Yang hasilnya ini. Ini juga nih 5 pangkat berapa yang hasilnya ini. Sambil dicatat di buku tulis ya, sambil dicari tahu kira-kira pangkat berapa yang hasilnya 625. Butuh berapa kali 5-nya diulang-ulang agar sampai dapat 625. Oke, nomor terakhir tentukan hasil. Nah, ini minta hasil. Yang ada pangkat-pangkat ini dihitung dulu nih. 2/4 berapa? 2 kali 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 4. 4 kali 2 8. 8 kali 2 16. Oh, berarti saya jawab yang A aja ya. Nih yang A. 5 ditambah 3 dikali 16. Dari mana 16? Dari hasil dari 2/4. Kita kali dulu kerjain ya. 16 kali 3 itu hasilnya 48. Langsung ditambah dengan 5. Maka hasilnya adalah 53. Inilah namanya hasil ya. Oke, yang lain kamu kerjakan. Sifat-sifat bilangan berpangkat. Yang pertama. Nah, A pangkat M dikali A pangkat N hasilnya adalah AM tambah N. Secara sepintas kalian bisa lihat bahwa ada bentuk pangkat nih. Kalau dikalikan, maka caranya adalah dijumlahkan. Kenapa bisa begitu? Ayo kita buktikan. Kita buktikan sama-sama. Contoh, 3/5 dikali 3/3. Secara kalau pakai rumus berarti jadinya 3, 5 ditambah 3. Gitu toh? Sama dengan 3/8. Nah, ini kalau kita menggunakan sifat kayak gini. Tapi kan sekarang kita
bingung, ini bisa dapat ini dari mana? Coba dong buktiin. Nah, sekarang saya mau buktiin ke kamu. Gimana cara membuktikannya? Nah, sekarang kita lihat. Nah, coba. 1, 3-nya ada 3, 4, 5. Nah, ini 3-nya ada 5. Didapat dari yang ini nih. Nih, ya diulang 5 kali kan? Nah, dikali. Nah, ini kan kali nih. Nih, kali kan. Sekarang kita ulang lagi 3 kali. Nah, ini 3-nya diulang lagi 3 kali dari sini. Sehingga total 3-nya menjadi 3-nya ada adalah 8. Itulah kenapa kalau dikali maka pangkatnya bertambah. Buktinya bertambah gimana? Yang sebelah kiri 3-nya ada 5, diulang 5 kali. Sebelah kanan 3-nya diulang 3 kali. Jadi berapa pengulangan semuanya? Ada 8 kali pengulangan. Paham ya? Oke, next. Ya, 3 pangkat 8. Lalu bagaimana 2 pangkat 5 dikali 3 pangkat 3? Nah, kita urai. Pertama, 2-nya 5 kali nih ya. Nih, 2-nya kita urai 5 kali. Lalu 3-nya kita urai 3 kali. Hasilnya tetap seperti ini. Kenapa? Karena 2 dan 3 tidak akan pernah bisa disatukan. Kecuali seperti yang contoh pertama ini. 3-nya ada 5, di sini 3-nya ada 3, ya udah totalnya 3-nya ada 8. Contoh, di kandang A kambingnya ada 5. Di kandang B kambingnya ada 6. Berapa kambingnya? 11. Ya kan? Kecuali kalau 5-nya kambing, 6-nya sapi. Bisa nggak dicampur? Ya nggak bisa, jadi 11. Sama perumpamaan ini. 2, 3. Ya 2-nya tetap ada 5. 3-nya tetap ada 3. Tidak akan bisa masuk. Gitu ya. Oke, next. Kesimpulannya, sifat ini hanya berlaku jika bilangannya sama. Jadi kalau ininya sama nih 3 sama 3, pangkatnya bebas ya, itu bisa. Ini juga, ini nggak berlaku ya, karena angkanya beda nih. Kalau pangkatnya beda nggak masalah. Next. Nah, kita lihat sifat yang kedua, bahwa kalau pembagian itu dikurang. Nah, nih sekarang kita akan buktikan ya. 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 3. Kalau dibagi kan bisa jadi per ya. Nah, bisa jadi per. Nah, kalau mengikuti rumus berarti 3 pangkat 5 dikurangi 3 gitu kan. Tinggal dikurangin ininya kan. Kalau ngikutin rumus nih, berarti jadi 3 pangkat 2 nih, ya kan di sini kan. Nah, sekarang kita buktikan kenapa bisa begitu. Oke, ini yang atas saya jabarin 3-nya ada 5 nih ya. Yang bawah saya jabarin 3-nya ada 3. Ya, 3 yang atas saya coret. Nah, sama-sama dibagi 3. Ini dibagi 3 dapat 1. Ini juga dibagi 3 dapat 1. Nah, ada lagi yang bisa dicoret? Nah, ada lagi. Jadi atas coret bawah, atas coret bawah. 1 dicoret yang atas, 1 juga coret yang bawah. Jadi harus adil ya. Kita coret lagi, kita coret lagi. Nah, untuk mau Pak ini coret lagi Pak, nggak ada temennya di bawah. Ya, kan harus adil. Kalau 1 coret di atas, berarti harus coret juga di bawah. Sementara yang bawah udah habis, ya udah nggak usah dicoret. Berarti sisanya berapa? Sisanya 3-nya tinggal 2. Maka didapat 3-nya tinggal 2. Kesimpulannya, kalau dibagi maka pangkatnya akan berkurang dari 5 ke 3 menjadi 2. Paham ya? Paham. Lalu bagaimana kalau ini? Kalau ini sama, nggak bakal bisa. Kita mau nyoret 3-nya nggak bakal bisa karena yang di bawah 2 ya. Jadi 3-nya tetap ada 5, 2-nya tetap ada 3. Tidak akan ada yang bisa dicoret karena atas dan bawah tidak ada yang sama. Kesimpulannya sama kayak tadi nomor 1. Sifat ini hanya berlaku jika bilangannya sama. Next. Oke. Sifat yang ketiga. A pangkat M kali N.
Nah, kalau ada dalam kurung, maka pangkatnya harus dikalikan. Contoh, 5 pangkat 3 ini dipangkatkan lagi 2. Berarti maksudnya gini, ini kan di dalam kurung 5 pangkat 3 ya. Nah, dipangkatkan lagi 2. Berarti 5 pangkat 3 ini harus diulang 2 kali. Nah, ya. Kenapa diulang 2 kali? Kan ini pangkatnya 2. Kalau di sini 5, berarti diulang 5 kali. Nah, lalu, nah ya, 5 pangkat 3 ini adalah penjabaran di bawah nih, diulang 3 kali. Sedangkan yang ini adalah yang ini. Nah, maka totalnya 5-nya diulang sebanyak 6 kali. Ini ada 6 nih, ini 3, ini 3. Ya, itulah bukti bahwa kalau ada tanda kurung, maka pangkat sama pangkat bisa dikalikan. Ya, tinggal 3 kali 2. Nah, hasilnya adalah 5 pangkat 6. Gitu. Dari mana jabarannya? Dari sini nih. Ya, sedangkan ditelaah sendiri. Oke, ya sekarang pangkat negatif. 3 pangkat 5, berarti kan 3-nya harus diurai 5 kali ya. Lalu bagaimana kalau 3-nya pangkat min 5? 3-nya negatif. Nah, kok bisa? Nah, 3 pangkat min 5 itu sama dengan 1/3 pangkat 5. Jadi pangkat negatif itu bukan berarti min 5 kali min 5 gitu, bukan. Itu berarti min 5 pangkat 2. Ya nggak bisa dipakein begini. Lalu kalau pangkat negatif gimana caranya? Pangkat negatif itu harus dirubah ke positif. Gimana caranya? Turunin ke bawah. Ya kan? Tadi kan ada di atas, ini nih ada di atas. Sekarang 3-nya turun ke bawah. Ya di bawah 1/, nah ini satunya muncul ya. 1/3 pangkat 5 baru diuraikan di bawah. Nah, jadi bedanya 3 pangkat 5 dengan 3 pangkat min 5 itu beda. Bedanya di mana? Kalau positif dia diurai di atas, tapi kalau negatif 3-nya itu diurai di bawah. Sehingga kita lihat buktinya, nggak percaya. Nah, sekarang kita lihat buktinya. Berapa hasil 3 pangkat 2? Nah, ini kan angkanya sama ya. Kita bisa pakai sifat tadi nih. Kalau pembagian diapain tadi? Ya, dikurang kan? Nah, sekarang kita lihat nih. Oke, ini belum nggak pakai sifat nih. Kita pakai penjabaran. 3 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 7. Ini 3-nya ada 2. Ini 3-nya ada 7. Kita coret atas, kita coret bawah. Coret atas lagi, coret bawah lagi. Sudah tidak ada yang bisa dicoret, maka tinggal, nah, 1 dari mana? 1 kali 1 nih, 1 kali 1. 3-nya ada 5 dari mana? Ini 5 nih, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 3-nya ada 5. Nah, kalau kita pakai rumus, nah yang tadi, kalau pakai rumus tinggal 2 dikurang 7. Maka hasilnya adalah minus 5. Kenapa minus? 2 kurang 7, mana bisa? Kalau 7 kurang 2 baru 5. Kalau 2 kurang 7 ya minus 5. Artinya cara kayak ini sama ini sama. Hasilnya sama juga. Kesimpulannya adalah 3 pangkat 5 hasilnya sama dengan 1/3 pangkat 5. Paham ya? Oke, sekarang kita latihan. Ubahlah bentuk pangkat di bawah ini menjadi pangkat yang positif. Nah, oke ya. Nah, di sini ada latihannya. Intinya gini, kalau ketemu pangkat yang negatif nih, itu dirubah dengan cara pindah posisi. Maksudnya gini, kalau dia misalkan ada di atas, berarti pindah ke bawah. Kalau ada dia di bawah, berarti pindah ke atas. Contoh, kita buletin dulu yang pangkatnya negatif. Nih ada nih ya, negatif. Kenapa dibuletin? Karena perintahnya adalah ubahlah bentuk pangkat di bawah ini menjadi pangkat yang positif. Yang sudah positif ya jangan dirubah. Ya, karena dia minta rubahlah ke dalam bentuk pangkat positif. Berarti yang rubah yang negatif.
Nah, ini nggak perlu, yang ada negatifnya harus dicari. Nah, itu min 2 ini di atas apa di bawah? Di bawah kan? Nah, supaya positif dia pindahin ke atas. Jadi 3 dikali 3 pangkat 2. Nah, jadi 3-nya ada 3. Dari mana? Ini 2, ini 3-nya 1. Jadi 3-nya ada di 3. Cuma begini aja gampang. Kita lihat lagi, ini negatif nih. Ini juga negatif, berarti harus kita pindah. Nah, kita siapin pernya dulu deh. M ini negatif min 4 nih. Lihat di sini nih ya. M-nya min 4. M-nya ini kalau mau positif turunin. Berarti kita turunin di bawah M jadi positif 4. Jangan dikasih negatif lagi karena dia udah turun ya. Sedangkan N, nah N ini naik ya. Karena dia sudah di bawah. Jadi kalau mau positif naik. Berarti jadi N pangkat 2. Nah, 2-nya ini tetap di atas. Kenapa? Karena dia sudah positif. Tidak ada pangkat di sininya. Ya, kecuali soalnya begini. 2 pangkat min 1 M min 4. Nah, min 4 ini ya, ini 4 nih. Per N pangkat min 2. Nah, kalau ini berarti ini turunin, ini juga turunin gitu. Masalahnya 2 ini kan juga nggak ada negatifnya. Jadi nggak perlu diturunin dan tetap di situ. Oke, lanjut. Nah, ini juga yang pangkat negatif ini ya, nih ini pangkat negatif ya. Nah, mana yang diturunin? Semuanya satu paket. Mana bukti satu paket? Ini ada kurung. Nah, ya kan? Berarti yang atas kan nggak boleh kosong ya. 1 per A pangkat 2. A-nya jangan dipindahin ke atas karena min 2 positif. Jadi yang sudah positif jangan dipindah-pindahin. Nanti di dalam kurung susah nih ngomongnya. 3A pangkat 2. Nah, berarti 1 per A pangkat 2. Nah, ini yang di dalam kurung harus dipangkatin 2 semua. Karena satu paket. Ya. Atau diulang 2 kali. 3A. 3A. Nah, diulang 2 kali. Kan ini diulang 2 kali pangkatnya. Berarti sama dengan 1 per 9A 4. Nah, inilah jawabannya. 9 dari mana? 3 kali 3. A4 dari mana? A-nya ada 4. Ini 2, 1, 1. Jadi A-nya ada 4. Paham ya? Nah, kita lihat lagi ini. Kalau ini rame-rame gini, siapin pernya dulu aja deh. Biar tahu mana yang pindah, mana yang enggak. Ini pindah nih ya. Yang ada negatifnya pindah nih. Yang positif biarin. Ini udah benar. Ini juga udah benar. Mana di bawah ada nggak? Nih ada nih. Di bawah ada. Ini juga nih. Di bawah juga ada. Nah, berarti yang saya bundarin itu yang harus pindah ya. Kita tulis dulu yang nggak pindah deh. Yang nggak pindah nih 8 A 2 C 4 gitu kan. Nah, yang bawah yang nggak pindah adalah 6 sama C2. Nah, sekarang kita tulis yang pindah. B-3 kan tadi ada di atas. Nah, supaya minnya ini hilang nih, maka dia pindah ke bawah jadi B pangkat 3. Nah, gitu ya. Kalau yang bawah pindah ke atas berarti jadi A pangkat 1. B pangkat 5. Nah, ya. Sekarang 8 sama 6 kita perkecil sama-sama dibagi 2. 8 bagi 2 hasilnya 4 per 6 bagi 2 3. Ini kan B-nya ada 5 ya. Ada 3 ini ya. Ini B-nya 5. Ya kan? Atau gini aja deh. Ini atasnya 4. Dari mana 8 bagi 2? 6 bagi 2 3. Nah, ya. A-nya ada 2. Nih A-nya ada 2. C-nya ada 4. A-nya ada 1. Lalu B-nya ada 5. B
Ini saya jabarin aja deh biar kamu ngerti ya. Nah, B-nya ada 5. Ini saya tambahin pernya. Bawahnya nanti ada C2, ada B3. Oke ya. Nah, tinggal dicoret aja. 1 atas bawah 1, C mati lagi 1 nih ya kan. B mati 1. Nih B. Ini B. Ini B juga mati 1. Ini B juga mati 1. A nggak mati ya. A karena bawahnya nggak ada lawannya. Maka tinggal cari sisanya. 4. A-nya 3 ya. A-nya 3. C-nya sisa 2. B-nya juga sisa 2. Kalau yang bawah sisa 3. Nah, inilah jawabannya. Ini 3 nih. Yang lainnya udah pada tewas kan nih. Udah ditembak-tembakin dari yang atas. Nih, mati sama ini. Ini mati sama ini. Ini mati sama ini. Ini mati sama ini. Ini mati sama ini. Nah, udah semua udah tewas ini. Nih. Jadi sisanya cuma 3 di bawah. Kalau di atas sisanya banyak. 4. A-nya ada 3 nih, 1 di sini nih. C-nya 2, B-nya juga 2. Maka jawabannya adalah ini ya. Oke, next. Pangkat 0. Pangkat 0 intinya aja ya, pangkat 0 itu 1 ya. Jadi angka berapapun kalau dipangkatin 0 hasilnya 1. Ya, untuk mempersingkat video. Nah, contohnya gini aja ya. 3 pangkat 7 dibagi 3 pangkat 7. Ini kan dikurangin ya kalau sesuai pangkat, sesuai sifat tadi. Kalau pembagian kan dikurang. 7 kurang tuh 7. Hasilnya adalah 3 pangkat 0. Nanti dicocokkan sama ini hasilnya 1. Nah ya. Jadi 3 pangkat 0 itu sama dengan 1. Oke, kita jawab. Sederhanakan. Dia nggak minta hasil ya. Kalau dia minta hasil baru hasilnya. Dia minta disederhanakan. Nah, ini kan udah sama ya angkanya ya. Kalau kali diapain tadi? Tambah. Jadi 4 pangkat 9. Dari mana 9? 6 tambah 3. Ini berarti min 7. Ini kurung susah ya. Min 7 pangkat kali ya nih ya. Kalau kali tambah 5. Nah, gitu. Itu doang. Ini 4. 4-nya nggak ada teman. Nah, dalam kurung 2,5 pangkat 7. Nah, 4 nggak ada temennya. Jadi 2, ini kan nama ini sebenarnya nih sama. Ini kalau ini diapain tadi? Bukan ditambah, bukan dikurang, dikali 5 pangkat 6. Tinggal dikali kalau dikurung. Nah, ini juga tinggal disederhanakan aja. 5 pangkat 2 berarti 5-nya ada 2 ya. 5-nya ada 2 kali. Ini kan satu paket ya. Nih, kurungnya kan satu paket tuh. Berarti harus jabarin 3 kali ya. 2 per 5. 2 per 5. 2 per 5. Ini juga jabarin lagi. 2 per 5. 2 per 5. Ya udah ini aja yang sama aja nih. 2 per 5. Iya ya, ngapain susah nih. 2 per 5 pangkat 8. Nanti depannya tulis lagi. 5 pangkat 2. Nggak ada temennya. Oke ya. Tulislah bentuk W pangkat 3 dikali W pangkat 4 ke dalam bentuk perpangkatan paling sederhana. Jadi W pangkat 7. Kan ditambah kalau kali. Apakah kamu juga dapat menyederhanakan? Ini nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena angkanya berbeda ya. Ini tinggal dihitung aja nih ya. 3 nih Y 7 Y-nya. Oh ini pangkat diulang dulu nih 2 kali nih. 3Y 3Y. Nah, jadi Y-nya ini pengecoh nih ya. Nih saya ulang nih. Y pangkat 3 dikali 2Y pangkat 7 dikali 3Y pangkat 2. Nah, ini kan ada kurung nih. Nah, ini harus dijabarin dulu nih. 3Y kali 3Y. Gitu. Ya. Jadi Y-nya ada 3, 7, 10, 10, 11, 12. Berarti Y-nya ada 12. Itu. Angkanya ini berapa? 2 kali 9. 18. Berarti hasilnya Y 18Y pangkat 12. Ya. Kalau nggak dijabarin nih, kalau dikecoh misalkan kamu itunya Y pangkatnya 11. Y-nya 3 nih, Y-nya 7, Y-nya cuma 1. 11. Ya. Berarti kamu terkena kecoh. Ini nang B. B-nya berapa? B-nya 4. Kan saya bilang tadi B sama Y nggak bisa dicampur ya. Kan untuk angka yang sama. Duanya nggak ada teman ya udah tulis di depan.
Y-nya ada 9. Sini 7, sini 2, 9. Gampang ini ya, kerjain sendiri. Oke, next biar waktunya cepat ya. Persamaan eksponen. Nah, ini 3 pangkat X sama dengan 81. Kira-kira berapa X-nya? 3 pangkat berapa supaya 81? Ternyata 3 pangkat 4. Ini tinggal coret, maka X sama dengan 4. 2 pangkat berapa supaya 64? Ya cari-cari pelan-pelan. 2 kali 2, 4, 4 kali 2, 8, 8 kali 2, 16, 16 kali 2, 32 kali 2, 64, maka 2-nya ada 6. Tinggal dicoret. Jadi antara ini sama ini harus sama. Kira-kira dicari tahu nih 64 ini 2 pangkat berapa gitu loh, supaya bisa dicoret. Oke. Kayak gini contohnya nih, saya terangin cuma satu soal aja. 7 pangkat X sama dengan 3 pangkat 3 gitu ya. Berarti 7 pangkat X sama dengan, cari tahu 7 kali 7 sampai berapa kali supaya 343. Kayaknya 3 kali deh. 4 kali deh. Iya 3 kali. Berarti 7 pangkat X sama dengan 7-nya ada 3 kan. Nah tinggal coret. Berarti X-nya sama dengan 3. Kerjakan yang ini ya, yang ini sambil dicatat di buku tulis. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.